Jadi untuk materi hari ini itu adalah bisa aku bilang materi yang cukup penting ya teman-teman, yang paling penting dari beberapa modul yang udah aku bagikan di folder kelas. Karena mengenai jabatan fungsional ini, mau nggak mau teman-teman yang melamar di formasi ini harus memahami lebih dalam mengenai apa sih itu jabatan fungsional administrator kesehatan, kemudian bagaimana perhitungan angka kreditnya. Untuk teman-teman yang dari formasi CPNS, itu mungkin harus lebih mendalam lagi ya, memperdalam untuk materi ini. Kalau yang P3K dari FR di tahun 2023, itu hanya 2 atau 3 soal gitu. Jadi lebih banyak untuk teman-teman yang di jalur CPNS ya. Cuman kita nggak pernah tahu ya, karena itu dari pengalaman FR di tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang tahun ini seperti apa, ya jaga-jaga aja dari teman-teman harus membaca lagi modul ini lebih dalam dan kita akan ulas lebih lanjut. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah susun kuis ya, udah provide kuis untuk teman-teman di grup, dan nanti setelah kuis jabatan fungsional aku akan share kuis mengenai dasar-dasar adminkes. Jadi aku ada kuis yang bisa kita kerjakan bersama. Jadi nanti setelah kuis jabatan fungsional yang udah dikirimkan oleh teman-teman di kelompok hari ini, nanti akan kita lanjut dengan kuis dasar-dasar adminkes. Nah, jadi izinkan aku untuk share screen ya. Izin konfirmasi, apakah slide-nya sudah terlihat? Nanti kalau misalnya penyampaiannya terlalu cepat atau ada hal-hal yang belum kalian pahami atau kurang jelas penyampaiannya, jangan sungkan untuk konfirmasi ya, atau langsung open mic aja, atau bisa sampaikan di kolom chat. Jadi nanti aku bisa sesuaikan kembali. Nah, jadi di kelas kali ini, pertama aku akan sampaikan mengenai jabatan fungsional administrator kesehatan, baru nanti akan kita lanjut ke materi mengenai angka kredit. Nah, disclaimer dulu teman-teman ya, sebenarnya di tahun 2023, dari tahun lalu ya teman-teman, itu jabatan fungsional sudah ada peraturan yang terbaru, tetapi tidak mengkhusus kepada jabatan fungsional tertentu begitu. Jadi kalau kalian cek Kemenpan RB ya, Kemenpan RB nomor 1 itu tahun 2023, itu tentang jabatan fungsional. Jadi seluruh jabatan fungsional itu mulai dari tahun 2024, tahun ini ya, kalau tahun ini kita mengalami reformasi birokrasi dalam penataan kinerja. Nah, ini hanya sekedar kalian tahu aja, tapi aku yakin ini tidak akan menjadi bahan dalam soal di tahun ini karena baru saja regulasi ini diterapkan. Jadi kita masih mengacu pada Kemenpan yang lama, yaitu nomor 42 tahun 2000. Dan memang di Kemenpan yang terbaru ini pun yang nomor 1 tahun 2023 itu masih dalam penyesuaian dan itu berlaku untuk seluruh jabatan fungsional teman-teman. Jadi tidak hanya adminkes saja tetapi untuk jabatan fungsional yang lain. Karena yang diatur adalah bagaimana kinerja di instansi, tidak mengkhusus pada salah satu jabatan fungsional. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru pertama kali yang daftar untuk jalur administrator kesehatan ya, memilih formasi ini, mungkin terheran-heran, masa iya peraturan untuk jabatan fungsional di tahun 2000 masih relevan gitu ya. Pada kenyataannya memang sampai saat ini ya teman-teman, untuk modul adminkes maupun untuk peraturan regulasi mengenai jabatan fungsional ini belum ada pembaharuannya gitu ya. Jadi masih mengacu pada peraturan yang ini. Jadi kalian tetap bisa pelajari yang udah kami share dan bagikan di folder kelas. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki folder kelas, mungkin ke skip atau mungkin masuk ke spam email, bisa cek email kalian dan pastikan kalian udah memiliki modul dan bisa mengakses folder kelas, sehingga segala bahan-bahan materi kelas bisa kalian pelajari sedikit demi sedikit hingga tes tiba ya. Nah, jadi hari ini seperti biasa kita akan bahas sedikit mengenai administrator kesehatan, dan PowerPoint ini bisa kalian akses di folder kelas ya. Jadi kalian bisa dapatkan dan pelajari sebelum kelas. Nah, kemudian ada jenjang jabatan.
kita akan bahas bagaimana sih jenjang karir seorang adminkes. Kemudian modulnya, maaf Kak Salmi ya, jadi modulnya itu ada beberapa dan cukup banyak memang, sehingga kalau bisa Kakak bisa download langsung melalui folder yang sudah kami bagikan ya Kak. Kalau misalnya Kakak ada kendala untuk download bahannya, nanti kabarin aja admin kami, nanti admin kami akan membantu Kakak untuk memfasilitasi akses terhadap modulnya. Ya, jadi biar kalau misalnya di-share takutnya tenggelam juga kan, nanti ke-skip. Jadi kalau udah di dalam folder itu bisa diakses dan bisa Kakak download. Gitu ya. Kalau mengalami kendala bisa hubungi admin kami ya. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi ada juga tata cara pengangkatan, kemudian pemberhentian, serta in-passing. Jadi in-passing itu seperti misalnya kalau case-nya ya di tempat aku kerja dari perawat bisa teman-teman ya pindah ke adminkes. Jadi namanya in-passing. Sehingga dia berhenti untuk berprofesi sebagai perawat ya sebagai contoh, kemudian memilih berkarir di adminkes itu ada jalurnya sendiri teman-teman. Jadi itu namanya in-passing. Jadi artinya dia menyeberang gitu ya ke adminkes. Nah, kemudian ada tugas dan fungsi pokok kita sebagai adminkes itu apa? Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Nah, jadi kalau misalnya pengertiannya itu sendiri ya, teman-teman, adminkes itu atau administrator kesehatan itu adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang berstatus sebagai ASN ya, atau pegawai negeri sipil. Jadi, kalau misalnya tidak berprofesi sebagai ASN, itu biasanya tidak bisa menempati jabatan fungsional ini. Jadi, memang fungsinya sendiri itu ditempatkan khusus ke bagian administrasi pelayanan, teman-teman. Jadi mulai dari perizinan, mulai dari akreditasi, sertifikasi, ya di lingkungan Depkes, teman-teman, di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi ada juga di luar Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, misalnya kayak tahun lalu banyak formasi adminkes yang dibuka oleh Kemenag, teman-teman, Kementerian Agama, karena ditempatkan di beberapa kampus, dan juga ada juga dari Kementerian Pendidikan karena ditempatkan untuk mengurusi administrasi universitas atau kampus seperti itu. Jadi memang mengurusi hal-hal yang terkait administrasi pelayanan. Jadi entah itu pelayanan kesehatan maupun pelayanan keadministrasian lainnya, teman-teman. Nah, yang paling populer mungkin dinas kesehatan dan puskesmas, teman-teman, karena puskesmas wajib artinya mengurus akreditasi, perizinan, ya, perizinan puskesmas, entah itu perizinan hal-hal yang terkait alat kesehatan ataupun perizinan yang terkait puskesmas itu sendiri. Di rumah sakit juga kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya di dinas kesehatan itu lebih banyak misalnya mengurus izin praktek dokter ya, misalnya izin praktek apoteker, kemudian sertifikasi, misalnya pengeluaran surat rekomendasi untuk mendapatkan izin praktek yang seperti itu, teman-teman. Dan kadang adminkes di dinas kesehatan itu turun melakukan monef ke puskesmas untuk melakukan bagaimana, misalnya monef bagaimana perkembangan program akreditasi di puskesmas, misalnya contohnya kayak gitu. Jadi itulah gambaran tugas adminkes, teman-teman. Nah, kalau misalnya administrasi kesehatan itu pekerjaannya, profesinya atau orangnya disebut sebagai administrator kesehatan, teman. Nah, tugas pokoknya ya, teman-teman. Tugas pokoknya itu hanya seputaran, ya walaupun banyak ya, jadi hanya seputaran kayak administrasi pelayanan, ya, perizinan, akreditasi maupun sertifikasi. Mungkin teman-teman bingung kayak kok kayaknya materi administrasi banyak sekali, bahkan mengurusi tentang perizinan obat, kemudian akreditasi, masa tugas kita sebanyak itu? Nah, sebenarnya teman-teman ya di lapangan nanti ketika kalian ngelamar nih sebagai adminkes di instansi kalian, itu belum tentu kalian mengurus akreditasi gitu. Jadi ada juga adminkes yang mengurus misalnya perizinan diklat rumah sakit. Kemudian ada juga yang kebetulan mengurus perizinan obat kan ditempatkan di bagian atau bidang farmasi gitu misalnya, atau pengadaan obat. Jadi tergantung kebutuhan instansi. Nah, maka dari itu sekarang adanya peraturan ya Kemenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, itulah yang sekarang mengatur spesifikasi pekerjaan kita, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kalian menyusun rincian pekerjaan kalian,
antara, walaupun kalian satu instansi nih, antara kalian dengan teman kalian bisa jadi memiliki deskripsi pekerjaan atau beban kerja yang berbeda, teman-teman, karena bidang kalian yang berbeda. Jadi belum tentu, oh aku adminkas berarti aku akan mengurus akreditasi. Belum tentu ya, walaupun terkenalnya memang kita adminkas mengurus akreditasi institusi. Namun di lapangan disesuaikan lagi dengan kebutuhan instansi. Contohnya, di tempat aku bekerja sekarang, dulu dicari 2 orang. Nah, aku sendiri tidak mengurusi akreditasi, tapi aku bantu teman-teman. Cuman aku job desk-nya lain ya. Tapi temanku yang lagi satu ini memang mengurusi akreditasi. Ada juga rekan kerja aku dari instansi lain, itu mengurusi perizinan diklat ya, mengurus diklat. Ada juga yang ditempatkan di bagian SDM. Kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan instansi, tapi tidak akan jauh berbeda ya. Pasti seputaran mengurus administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan juga sertifikasi. Makanya nanti ya, selama 1 bulan ke depan akan ada sesi topik yang akan kita bahas mengenai perizinan, kemudian akreditasi, dan juga sertifikasi serta administrasi pelayanan seperti apa. Nah, jadi ini hanya perkenalan bagaimana administrator kesehatan tugasnya. Secara rinci akan kita bahas di sesi selanjutnya, gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya jenjang jabatan adminkes itu apa saja sih? Nah, kebetulan hanya ada 3, teman-teman. Nah, dulu waktu zaman aku tes, itu ada jawaban yang mengecoh. Adanya administrator kesehatan utama. Padahal, ya, adminkes itu belum ada utama, teman-teman. Kalau perawat mungkin ada ya, jadi dia pensiunnya 65 tahun. Kalau adminkes pensiunnya umur 60 tahun. Kalau misalnya bisa sampai di Adminkes Madya. Kalau utama itu 65 tahun. Tapi kebetulan ya, Adminkes itu nggak ada jenjang utamanya, teman-teman. Jadi yang ada adalah Adminkes pertama, kemudian Adminkes muda, dan juga Adminkes Madya. Nah, ini adalah jenjang yang diperuntukkan oleh peraturan dari Kemenpan ini untuk PNS. Namun, kalau untuk yang P3K, itu kan dari peraturan memang tidak ada kenaikan kelas ya, tidak ada kenaikan jenjang. Tapi dari soal-soal tes ASN, pertanyaan seperti ini juga ada, teman-teman. Walaupun kalian memilih formasi P3K. Karena pada intinya, kalian memilih adminkes harus tahu seputaran adminkes seperti apa. Jadi, walaupun teman-teman memilih jalur P3K, saran aku tetap pelajari tentang jenjang jabatan ini. Gitu. Karena memang dari pengalaman tahun sebelum-sebelumnya, soal SKB CPNS itu mirip sekali teman-teman ya dengan kompetensi teknis P3K. Tuh, jadi buat teman-teman yang P3K yang mungkin bertanya-tanya, saya kan kalau misalnya nanti menjadi P3K kan tidak mengalami kenaikan jenjang. Apakah saya harus mempelajari tentang ini? Apakah soal-soalnya akan seputaran ini? Dari FR tahun lalu ada teman-teman soalnya. Jadi usahakan teman-teman yang jalur P3K itu mempelajari juga tentang jenjang jabatan adminkes. Karena memang hal-hal terkait adminkes salah satunya mengenai jenjang jabatan. Gitu, teman-teman. Nah, untuk golongannya ya teman-teman, itu sama dua-dua ya, cuman yang beda itu yang Madya, dia terdiri dari 3. Jadi kalau misalnya di jenjang adminkes kesehatan pertama, ini buat teman-teman yang baru masuk, itu akan dapat sejenis gelar sebagai adminkes pertama. Nah, dari peraturan yang terbaru, kalau dulu jabatan fungsional itu bisa naik naik pangkat itu ya teman-teman, dari muda ke muda gemuk kalau kita bilangnya ya. Karena kan ini penata muda 3A golongan ruangnya. Kalau yang kedua itu kan penata muda tingkat 1 golongan ruangnya 3B. Nah, dulu itu jabatan fungsional bisa naik 2 tahun, teman-teman. Tapi sekarang dari peraturan terbaru itu sedikit lebih kompleks ya, tapi mungkin tidak akan terlalu dibahas kan. Ini terlalu dalam ya kalau aku untuk sekedar sharing aja. Itu 4 tahun normalnya, teman-teman. Naik dari penata muda ke penata muda tingkat 1 itu 4 tahun sekarang normalnya. Gitu. Bisa naik 3 tahun, kalau 2 tahun udah rasanya tidak mungkin ya teman-teman seperti dulu, karena sekarang sudah ada perubahan peraturan. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, dari jenjang penata muda ke penata muda tingkat 1 itu bisa naik berapa tahun? Kalau
yang paling cepat, teman-teman. Paling cepat itu bisa 2 tahun. Tapi dia akan naiknya di tahun ketiga. Jadi setelah 2 tahun baru bisa ngurus kenaikan pangkat, gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya normalnya gitu ya, normalnya itu 4 tahun. Cuman paling cepat bisa 2 tahun. Tapi mengurusnya itu di tahun ketiga. Gitu. Nah, kemudian sama dengan jenjang adminkes muda ya teman-teman. Oh ya, yang paling banyak mengecoh di soal itu dari pengalaman aku juga antara pertama dan pratama teman-teman. Jadi kadang karena kita terburu-buru, kadang kita jawab yang pratama gitu. Padahal jawabannya adalah pertama. Gitu. Ya, jangan sampai salah pilih ya. Konsentrasi dan fokus saat mengerjakan soal. Nah, kemudian di jenjang adminkes muda itu ada golongan ruang 3 dan juga golongan ruang 3C, maksudnya kemudian ke 3D. Jadi penata dan penata tingkat 1. Kalau pertama isi mudanya, teman-teman. Kalau muda, nggak isi mudanya. Gitu ya. Ya, nanti gimana cara kalian menghafal atau memahami dengan style sendiri ya. Nah, kalau misalnya Madya itu ada 3, teman-teman. Ada pembina tingkat 1, ada juga pembina utama muda. Jenjang pangkat tertinggi seorang adminkes saat ini ya, teman-teman, belum ada perubahan, yaitu pembina utama muda pada jenjang administrator kesehatan Madya dengan golongan ruang 4C, teman-teman. Kalau misalnya kalian pernah lihat golongan ruang orang-orang itu atau senior atau profesor gitu bisa sampai 4E karena dia ada jenjang utamanya. Kalau adminkes itu paling tinggi 4C. Jadi inilah yang paling tinggi, sedangkan yang paling rendah adalah penata muda golongan 3A. Gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian penasaran, kira-kira P3K bagaimana sih perkembangan jenjang karirnya, itu kalau saat ini memang belum diatur secara gamblang, cuman mungkin ya di tahun selanjutnya akan lebih jelas lagi peraturan terkait ASN, karena kan undang-undang ASN baru aja direvisi dan disahkan ya teman-teman, jadi mudah-mudahan akan lebih baik ke depan. Oke, kalau misalnya tata cara pengangkatan administrator kesehatan itu hampir sama dengan jabatan fungsional lain ya. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipahami, mulai dari perlunya ijazah. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari 2022, aku lihat perkembangan ya persyaratan untuk daftar adminkes itu ya teman-teman. Jadi ijazah S1 dan juga D4 dari background kesehatan. Jadi kayak aku ada beberapa teman ya, yang dokter, fisioterapi, perawat, bidan, rekam medis, itu bisa daftar adminkes, bahkan psikolog juga bisa, karena background-nya S1 atau D4 kesehatan, teman-teman. Jadi memang adminkes ini adalah, ya kata orang sih seperti bisa dibuka oleh seluruh background kesehatan, sehingga bisa melamar di sini. Sehingga kabar buruknya sih saingan jadi lebih banyak begitu ya. Namun ya kabar baiknya kita sama-sama mulai dari nol gitu ya. Kita sama-sama mulai belajar dari awal. Kita sama-sama belum tahu adminkes itu apa, sehingga ya startnya terkesan sama begitu ya dengan yang lain. Kemudian pangkat serendah-rendahnya tadi sudah saya jelaskan, itu penata muda. Golongan ruang 3A harusnya teman-teman, ini aku salah ketik kayaknya. Sorry ya, 3A harusnya. Nah, jadi baru masuk nih kalian ya sebagai CPNS, itu golongan ruang 3A. Kemudian nanti, oh ya, jadi gini teman-teman. Setelah kalian misalnya udah lulus CPNS nih ya, ini beda nih dengan P3K. Kalian itu belum berstatus sebagai jabatan fungsional adminkes, teman-teman. Karena apa? Karena kalian baru calon. Sehingga nanti setelah 1 tahun baru kalian diangkat menjadi jabatan fungsional administrator kesehatan. Makanya di sini telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang administrasi kesehatan dan memperoleh sertifikat. Karena akan ada, halo, apakah terdengar? Maaf, Kak Putri kayaknya nggak bisa dengar suara saya. Suara saya terdengar? Oh, terdengar. Oh, mungkin sinyalnya, Kak. Coba dicek lagi ya. Nah, izin lanjut. Nah, jadi teman-teman yang jalurnya CPNS
itu baru masuk, belum ya, belum jabatan fungsional. Jadi kalianlah calon pegawai negeri sipil. Nah, nanti kalian akan mengikuti pelatihan. P3K juga sama, teman-teman. Kalian akan mengikuti pelatihan nanti. Nanti akan ada mock test-nya, akan ada pelatihan, kalian berproses selama 1 tahun, baru nanti kalian ada pengangkatan lagi. Makanya ASN ada 2 kali pengangkatan. Pertama, pengangkatan untuk status kalian sebagai aparatur sipil negara. Yang kedua adalah pengangkatan kalian menjadi jabatan fungsional. Karena Adminkes ini jabatan fungsional, teman-teman. ASN itu ada 2, teman-teman. Ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural. Kebetulan Adminkes adalah jabatan fungsional, tidak ada struktural. Struktural itu apa? Nah, perbedaan fungsional dengan struktural. Kalau struktural, kalau misalnya kalian familiar ya, ini bahasa sederhananya, yang bakal jadi bos-bos lah gitu, kayak kepala bidang, wakil direktur, kepala dinas, itu melalui jalur struktural. Fungsional bisa nggak pindah ke struktural? Bisa. Struktural bisa nggak pindah ke fungsional? Bisa juga, ada syarat-syaratnya. Jadi kalau fungsional dia berfungsi sesuai dengan tugasnya. Oke, aku adalah fungsional Adminkes. Sehingga ketika aku memilih formasi ini, aku akan menjalankan tugas sebagai fungsional, menjalankan tugas keadministrasian dan tidak, artinya kita tidak memimpin tim ya teman-teman. Kita berfungsi sesuai dengan peran kita. Karena pekerjaan Adminkes pertama, pekerjaan Adminkes muda, dan pekerjaan Adminkes madya itu juga ada stratanya. Semakin tinggi jabatan kalian, maka tugas dan tanggung jawab akan semakin banyak, semakin berat kesannya. Kalau baru pertama, baru masuk ya lebih ringan, nanti nambah lagi kayak gitu. Ya walaupun kenyataannya di lapangan nanti beda-beda ya tergantung instansi tempat bekerja. Nah kemudian persyaratan selanjutnya itu pengalaman kegiatan keadministrasian sekurang-kurangnya 2 tahun. Makanya untuk yang P3K itu diwajibkan punya pengalaman 2 tahun baru bisa melamar jadi P3K ya, minimal. Kemudian usia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum usia pensiun. Makanya ada syarat di P3K itu maksimal umur berapa. Nah, jadi kalau DP3 ini ada penilaian kinerja, teman-teman. Setelah kalian nanti masuk sebagai CPNS di calon ya, belum fungsional, kalian akan dinilai pekerjaannya. Seperti kalau di swasta namanya KPI. Jadi kita juga ada KPI ya, teman-teman. Kita dinilai oleh atasan. Setelah nanti atasan menilai, kita akan mengarsipkan itu untuk artinya salah satu syarat untuk diangkat menjadi seorang administrator kesehatan. Setelah kalian diangkat nanti, kalian akan dapat tunjangan fungsional namanya. Gitu. Gitulah kira-kira step-stepnya sampai kalian dapat status sebagai pejabat fungsional. Gitu. Nah, di sini adalah prosedurnya. Kalau tadi kan, ternyata udah secara tidak langsung dijelaskan tadi ya teman-teman. Sebenarnya intinya antara pengangkatan Jafung Adminkes di lingkungan, kalau kalian pernah dengar Departemen Kesehatan itu pusat ya teman-teman, Kemenkes sama aja levelnya. Itu dengan kabupaten kota itu sebenarnya mirip ya prosedurnya, cuman yang mengangkatnya saja yang berbeda. Ya, terlihat dari tabel di sini ya. Siapa sih yang berwenang melantik kita? Nah, kalau misalnya jabatan fungsional pertama di kabupaten kota ya, kalau kabupaten ya pasti bupati, kalau misalnya provinsi ya gubernur, kalau pusat ya menteri gitu. Nanti kalau jenjangnya, karena kan ini kita mau ke muda itu juga namanya pengangkatan teman-teman. Jadi pengangkatan ke muda nanti siapa yang mengesahkan SK-nya, kalau Madya siapa yang mengesahkan SK-nya itu berbeda-beda teman-teman, tergantung golongan. Nah di sini kalau dari tabel udah terlihat ya. Jadi dari pangkatnya misal 3A sampai dengan 3D, ini kan golongan pertama ya. Jadi ini jabatan pertama. Kemudian ini pertama dan muda ya 3D. Kemudian 4A dan 4B ini itu udah masuk ke Madya ya. Ini Madya kurus, ini Madya gemuk 4C. Ini juga sama kalau 3A sampai 3D itu yang pejabat ya, selevel dengan gubernur, bupati, wali kota juga bisa. Kalau di daerah itu sama teman-teman ya, tidak ada perbedaan. Kalau di pusat aja yang ada perbedaan.
Jadi kadang kalau misalnya kita di level baru pertama masuk, belum tentu juga yang melantik itu gubernur, teman-teman. Bisa jadi wakil gubernurnya atau perwakilan dari pejabat tersebut gitu. Di kemarin ada juga case di kabupaten kota yang melantik itu adalah wakilnya, bukan gubernurnya gitu. Mungkin ada kesibukan lain atau apa, itu bisa. Tapi ketika udah levelnya di atasnya, itu biasanya tidak bisa diwakilkan. Makanya kadang diundur-undur ya pelantikannya karena menunggu waktu dari pejabat yang bersangkutan. Kemudian, nah, itu kan pengangkatannya nih teman-teman. Sekarang kita akan bahas tentang pembebasan sementara. Kenapa sih dibebaskan? Nah, pembebasan sementara ini tidak dipecat ya teman-teman, tetapi dibebaskan secara sementara. Kenapa biasanya? Nah, yang paling sering terjadi itu karena yang bersangkutan tugas belajar, teman-teman. Ini yang paling sering terjadi. Ketika kalian memutuskan untuk sekolah lagi, oh ya ini sebagai informasi juga ya teman-teman, supaya kalian tidak menyesal juga ya, mudah-mudahan keputusan udah bulat ya untuk melamar ASN di tahun ini. Kalau kalian sudah menyandang gelar S2, mohon maaf, gelar S2 kalian itu tidak akan diakui, teman-teman. Kenapa? Karena kalian tidak mengantongi izin atau tugas belajar dari kepala BKD atau BKPSDM dari instansi atau OPD tempat kalian bertugas. Sehingga ketika kalian melamar di posisi adminkes ini kan otomatis dari jalur S1 atau D4. Sehingga ketika kalian menyandang gelar S2, S2 kalian itu tidak akan bisa diakui. Jadi kalau kalian mau supaya gelar master kalian diakui, kalian harus sekolah lagi sayangnya. Seperti itu teman-teman peraturan kita. Mungkin terkesan sangat disayangkan ya ada peraturan ini, tapi inilah yang terjadi teman-teman di lingkungan pemerintahan kita. Ketika kalian udah bergelar S2 gitu ya, atau misalnya kalian berprofesi sebagai nurse, itu yang diakui hanya S1-nya saja teman-teman. Jadi istilahnya mungkin tetap bisa mencantumkan gelar, tetapi gelar kalian tidak akan bisa menjadi syarat untuk kenaikan pangkat. Itu teman-teman. Jadi ini hanya sekedar informasi yang aku selipkan ya, supaya karena dulu aku nggak tahu teman-teman saat aku melamar di profesi ini, kebetulan aku belum ya teman-teman, belum punya gelar S2, cuman ada beberapa teman aku yang udah S2 tetapi ternyata tidak bisa digunakan gelarnya untuk naik pangkat. Tetap bisa dicantumkan gelarnya, namun sayangnya tidak bisa kita gunakan untuk kita melamar formasi yang lebih tinggi atau kenaikan pangkat lebih cepat gitu teman-teman. Tidak bisa. Nah, jadi istilahnya kita lanjut, itu hanya intermezzo aja sekedar informasi ya. Jadi untuk pembebasan sementara itu ya teman-teman, ketika misalnya kalian memutuskan, yang paling banyak terjadi, ketika memutuskan untuk tugas belajar nantinya, misalnya ngambil S2 itu boleh teman-teman ya, minimal 1 tahun kalian bertugas ya, jadinya 2 tahun dari sejak diangkat CPNS. Setelah 2 tahun nanti kalian udah bisa mengajukan untuk tugas belajar. Itu kalian akan dibebaskan dari adminkes, istilahnya kalian akan turun ke jabatan pelaksana, teman-teman. Jadi di bawah jabatan fungsional itu ya, itu ada namanya jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana ini dia kelas 7, teman-teman. Jadi ada kelas-kelasnya ya. Kalau misalnya fungsional dia kelas 8. Artinya kalian akan turun ya ke kelas 7 ke pelaksana, teman-teman. Jadi kalian nggak dapat tunjangan ya, hanya gaji pokok aja di tugas belajar. Nah, kalian diberhentikan nanti ketika kalian udah lulus, diangkat lagi. Jadi ada pengangkatan kembali. Nah, nanti ijazah kalian itu akan berbunyi ya, berbunyi dia dapat angka kredit sehingga kalian bisa kembali ke jabatan fungsional kalian. Kalau memenuhi, kalian bisa langsung naik ke jabatan fungsional muda misalnya. Tapi kalau poinnya belum cukup, angka kreditnya, maka kalian akan tetap berada di posisi adminkes pertama. Gitu. Nanti kalian cari angka kredit lagi setelah kerja. Bagaimana pemenuhan angka kredit? Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini yang paling populer yaitu tugas belajar yang paling sering, namun memang ya ada beberapa yang dibebaskan sementara, misalnya melahirkan ya, persalinan, melahirkan itu kalian harus cuti, kemudian dijatuhi hukuman ya, kemudian kalian jadi pejabat struktural, ada juga teman-teman pindah buat melamar sebagai
kepala bidang misalnya. Jadi kan berhenti jadi adminkes, nggak mungkin kan kalian jadi adminkes, maka kalian berhenti dari adminkes, kalian ke struktural. Setelah kalian misalnya menjabat selama 5 tahun, terus tiba-tiba udah berhenti jadi struktural, pengen pindah lagi ke adminkes, bisa teman-teman. Bisa seperti itu, sangat dinamis sekarang. Kalau dulu kan struktural ya struktural aja terus, fungsional fungsional aja terus. Tapi kalau sekarang bisa in passing kayak gitu. Jadi dari kalian fungsional ke menjadi pejabat gitu ya, bisa ya, kalian bisa melamarnya ya, bersaing. Sekarang ada tes-tesnya yang cukup transparan, sama kayak tes CPNS sekarang ya. Kalau jadi pejabat sekarang tidak seperti dulu ya, mungkin lobbying atau apa lebih banyak ya. Kalau sekarang itu tesnya berlapis-lapis teman-teman. Makanya mungkin teman-teman sempat notice ada beberapa jabatan tinggi itu dilelang lah istilahnya. Jadi semua orang itu berhak untuk bersaing, dan sekarang pun tesnya itu CAT. Nah, kemudian kalau misalnya secara administratif, ada aja teman-teman ya. Kalau di tempat aku bekerja, itu kadang senior kita tuh agak males gitu ya untuk menyusun angka kredit, karena ini agak ribet ya cara penyusunannya, sehingga kadang-kadang orang nggak mau memenuhi angka kreditnya, sehingga memperlambat atau membuat mereka tidak memenuhi angka kredit dan nggak bisa naik lagi jabatannya gitu. Tetap aja di pertama kayak gitu. Ada teman-teman ya. Itu biasanya dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak bisa ya, tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 yang yang berasal gitu ya dari unsur utama. Kalau misalnya mereka mau ke Madya ya. Karena apa teman-teman? Di kegiatan jabatan fungsional itu ya, di Adminkes itu ada 2 kegiatan. Ada kegiatan utama, ada kegiatan penunjang. Jadi ada juga kegiatan tambahan kayak seminar dan lain sebagainya. Cuman yang paling penting itu adalah kegiatan utama dan juga penunjang. Kegiatan utama kita ini ya, itu yang pekerjaan kita sehari-hari teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebanyak 20, itu tidak akan bisa naik. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngumpulin angka kredit gitu ya, sebenarnya kalian bekerja, tetapi kalian nggak mau ngurusin urusan administrasi kalian karena terlalu ribet gitu. Bisa aja kalian dibebaskan secara sementara karena nggak memenuhi angka kredit. Gitu. Jadi pokoknya angka kredit itu ada skornya, ada peraturannya, dan setiap tahun itu harus diupdate teman-teman. Setiap awal tahun itu biasanya kenapa sibuk? Karena kita mengurusi diri kita sendiri ya. Jadi kita menyusun angka kredit, kita menyusun SKP namanya. Kalau di swasta namanya KPI mungkin ya. Jadi itu yang kita urus. Kalau kita nggak ngurus itu ya otomatis kita nggak akan bisa naik. Kalau dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat kita tidak bisa ya memenuhinya, maka ya kita nggak akan bisa naik lagi, akan dibebaskan secara sementara begitu. Sampai kita memenuhi angka kredit gitu. Ya. Nah, yang tadi aku omongin misalnya kalian tugas belajar atau kalian cuti gitu ya. Cuti di luar tanggungan, kemudian kalian misalnya memilih menjadi pejabat struktural gitu ya, mau jadi bos gitu misalnya. Mau jadi eselon berapa gitu bisa. Nah, setelah kalian misalnya merasa sudah selesai di sana dan menginginkan kembali jabatan fungsional administratif kesehatan, bisa teman-teman. Bisa, jadi nanti kalian akan melalui proses yang namanya pengangkatan kembali teman-teman. Jadi bisa dengan cara kalian memenuhi syarat-syaratnya gitu. Misalnya setelah selesai, maaf ini ada beberapa typo, oke, harusnya telah selesai. Jadi telah selesai misalnya menjalani hukuman. Gitu kan, tipe-tipe hukuman juga ada yang ringan, ada yang berat juga kan gitu teman-teman ya. Jadi memang sih kalau dari yang aku lihat ASN itu jarang sekali dipecat, tetapi hanya diberikan kayak semacam hukuman dimutasi atau diturunkan jabatannya gitu biasanya. Nah nanti kalau misalnya udah selesai masa hukumannya bisa dipromosikan kembali, bisa diangkat kembali. Jadi kalau misalnya udah selesai menjalani tugas belajar, selesai cutinya, ya, selesai menjadi pejabat eselon misalnya, itu bisa teman-teman. Ya. Nah kalau yang administratif itu kan alasan lain. Kalau yang benar-benar alasan pokok, nah yang kayak tadi aku bilang, kalau dalam 1 tahun kalian bisa ya sudah dapat mengumpulkan angka kredit. Jadi kuncinya itu adalah angka kreditnya teman-teman.
Misalnya kalian mau naik dari 3A mau ke 3B, atau 3B ke 3C, sama aja teman-teman. Dalam 1 tahun harus mengumpulkan angka kredit. Berapa angka kredit yang harus dikumpulkan? Nanti kita bahas di sesi angka kredit. Gitu. Nah, selain pengangkatan pertama, pembebasan sementara, dan juga pengangkatan kembali, ada juga yang namanya proses kenaikan pangkat. Nah, peraturan yang terbaru, teman-teman ya, mulai dari tahun 2024 ini, kita bisa naik pangkat sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Itu yang terbaru. Nah, kalau misalnya yang dulu ya, yang misalnya peraturan yang lama, ya kebetulan ya, nanti kalau misalnya kalian mendapati soal gitu ya, ini jawabannya yang mana? 4 kali dalam setahun, atau 3 kali dalam setahun, atau 2 kali. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan peraturan yang mana yang mendasari soal tersebut. Gitu. Jadi, teman-teman, seorang adminkes dapat naik pangkat, ya. Naik pangkat itu yang dari 3A ke 3B, 3B ke 3C, itu namanya pangkat. Beda ya, teman-teman. Pangkat dan jabatan itu beda. Nih, terutama untuk teman-teman yang berasal dari sektor swasta ya, kayak aku dulu. Aku nggak tahu bedanya pangkat sama jabatan itu apa. Untuk teman-teman yang udah kerja di pemerintahan mungkin udah familiar ya. Kalau pangkat, itu golongan ruangnya, teman-teman. Jadi yang 3A, 4A itu namanya pangkat. Kalau jabatan, muda, madya, ya, pertama itu namanya jabatan. Jadi yang pertama naik ke muda, dari muda naik ke madya itu namanya jabatan. Kalau pangkat ya golongan ruangnya 3A, 3B, 3C, 3D dan seterusnya. Ya. Nah, sekurang-kurangnya. Nah, jadi paling banget banget gitu. Kalau kalian udah 2 tahun baru kalian bisa naik gitu. Gitu apa dari peraturan jabatan fungsional adminkesnya, teman-teman. Kalau jabatan fungsional secara keseluruhan, mulai dari tahun 2024 itu udah bisa naik ya 3 tahun, 4 tahun. Udah jarang sekali bisa 2 tahun, teman-teman. Jadi nanti sesuaikan ya dengan peraturan yang mendasari. Kalau misalnya udah bilangnya mendasari peraturan yang terbaru ya dari 2023, itu udah pasti tidak bisa 2 tahun, teman-teman. Ya, yang jelas pasti bisanya itu 3 tahun, 4 tahun baru bisa. Normalnya 4 tahun. Tapi kalau mendasarinya itu adalah peraturan jabatan fungsional adminkes ini, atau sama sekali nggak ada soal itu nggak ada peraturan yang menyebutkan, maka jawabannya ya sekurang-kurangnya 2 tahun. Pasti masih menggunakan peraturan yang lama. Ya. Syaratnya apa? Harus memenuhi angka kredit. Sekurang-kurangnya itu adalah paling banter ya, paling banter kalian harus 80% minimal itu artinya dari unsur utama. Kalau unsur penunjang ya, paling banyak ya 20%, nggak boleh lebih ya. Kalau misalnya lebih, nanti tugas utama kalian nggak dikerjain dong, gitu istilahnya. Jadi yang paling penting ini utama, teman-teman. Kalau di tempat aku kerja, nah penilaian itu tergantung dari instansinya juga, teman-teman. Pakemnya segini, tapi kalau di tempat aku kerja, penunjang ini tidak dihitung, teman-teman. Karena kita fokus ke kerjaan utama. Kerjaan penunjang ini apa? Nanti kita lihat ya rinciannya. Kalau utama udah pasti pekerjaan kita sebagai adminkes ya. Nah, jadi setiap unsur penilaian ini ya akan dibuatkan seperti penilaian kinerja kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah dapat nilai baik nih ya, nilai B gitu ya, selama dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Nah, kalau kita dalam rangka waktu 2 tahun, berarti kan kita mengurus kenaikan pangkat atau jabatan itu kan di tahun ketiga. Ada slide-nya, Kak. Slide-nya udah kami simpan di folder kelas ya, nanti bisa dicek. Semua PowerPoint yang kita gunakan untuk kelas itu sudah di-share di sana. Jadi bisa diakses. Nah, jadi lanjut. Untuk penilaian ya, DP3 namanya, penilaian pelaksanaan pekerjaan. Jadi itu bernilai baik, baru kalian bisa mengajukan kenaikan pangkat. Kalau nilainya cukup, nggak bisa teman-teman ya. Kalau nilainya cukup itu 3 tahun, mungkin 4 tahun baru bisa. Tapi biasanya ya minimal pasti dikasih baik. Jadi bisa diurus di tahun ketiga. Di tahun ketiga ya, gitu. Rekaman Zoom-nya di-share ya, Kak. Ada di folder kelas. Bisa dicek nanti di folder kelas. Kami udah simpan rekaman kelas dari kelas pertama. Ya. Nah, kita lanjut. Kelengkapan berkas itu apa saja sih? Nah, jadi kelengkapan berkasnya itu adalah SK kenaikan pangkat kita ya. Ada biasanya
SK kita naik pangkat terakhir itu kita harus lampirkan. Kemudian ada DUPA, DUPA ini adalah angka kredit ya teman-teman. Kemudian ada penilaian kinerja selama 2 tahun ya, minimal bernilai baik. Kemudian fotokopi kartu pegawai, nanti akan dapat kartu pegawai kalian. Jadi seperti itu kira-kira ya, gambaran dari mulai pengangkatan pertama kalian sebagai calon, kemudian pemberhentian, pengangkatan kembali, sampai dengan kenaikan pangkat. Nah, itulah proses pengurusan keadministrasian kita sebagai jabatan fungsional administrator kesehatan. Nah, inilah dari pengalaman aku tes dulu ya teman-teman. Syarat-syarat seperti ini itu kita perlu pahami. Karena istilahnya kita baru banget nanti mangkat, nggak akan ada orang yang benar-benar menyuapi kita, itu nggak ada teman-teman. Jadi kita harus aware sendiri, oke, aku udah diangkat nih, apa next yang harus aku lakukan? Aku harus misalnya melengkapi persyaratan, ya udah harus aktif ya, harus aktif tanya, harus aktif menghubungi teman. Misalnya teman seperjuangan kalian di kelas ini, misalnya nanti ya ketika kalian udah mangkat ya, udah lolos itu amin ya. Nanti kalian harus saling sharing ya, karena kadang ada adminkes yang hanya satu-satunya di provinsi tersebut teman-teman. Itu ada teman-teman ya. Kemarin ada yang menghubungin aku juga, dia bingung bagaimana caranya menyusun beban kerjanya ya, kemudian menyusun SKP namanya itu bagaimana, karena sama sekali belum ada gitu ya. Tapi ya beruntunglah bagi teman-teman yang mungkin melamarnya di perkotaan atau di provinsi-provinsi yang padat penduduknya, itu biasanya udah ada adminkesnya sehingga ada tempat untuk belajar gitu ya. Untuk menyesuaikan diri juga lebih mudah. Cuman mungkin ya dari teman-teman nantinya akan merasa bahwa bagaimana nih cara mengurus diriku gitu biar naik pangkatnya nggak telat, biar nanti pengurusan administrasinya diangkat juga lebih mudah, kayak kita harus aktif mengetahui. Makanya ya aku kalau dari prediksiku kenapa soal-soal dari tes kita sebagai adminkes itu ada mengenai syarat-syarat seperti ini untuk mempermudah kita penyesuaian saat kita menjadi pegawai adminkes yang sebenarnya gitu teman-teman. Bahkan kemarin dari hasil soal-soal dari FR yang sebelumnya ada 1-2 soal mengenai syarat untuk pengangkatan pertama adminkes itu apa saja gitu. Jadi nanti kalian bisa pelajari tentang pengangkatan pertama ya, pembebasan dari Jafong adminkes, kemudian pengangkatan kembali serta kenaikan pangkat. Itu aja sekitaran itu teman-teman. Nah, kemudian kalau pemberhentian ini hampir mirip ya dengan pembebasan sementara, karena artinya ketika kalian tidak benar-benar menjalankan peran sebagai adminkes, maka kalian akan diberhentikan gitu. Apakah diberhentikan itu artinya dipecat? Tidak ya teman-teman, hanya diberhentikan. Artinya kalian tidak menjalankan peran sebagai adminkes. Jadi kalian diberhentikan, turun jabatan kalian ke pelaksana. Sehingga kalian akan seperti istilahnya admin, teman-teman, mengerjakan banyak hal, tidak fokus kepada adminkes kayak gitu. Karena kalian dijatuhi hukuman gitu misalnya, atau kalian diberhentikan sementara tapi kalian nggak mau mengurus angka kredit kayak gitu. Jadi kalian kalau tidak memenuhi angka kredit nggak bisa naik kayak gitu. Makanya kalian ya diberhentikan dari jabatan adminkes kayak gitu. Nah, kemudian kalau perpindahan ya, jabatan struktural yang kayak tadi aku singgung, kalau misalnya dari eselon ke fungsional atau fungsional ke eselon itu bisa ya. Persyaratan administrasinya seperti yang ada di tabel ini. Kalau kalian nanti mau telusuri lebih lanjut boleh ya. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya sih nggak ada ya soal-soal tentang ini, tetapi aku tetap tampilkan sebagai referensi untuk belajar ya. Yang pasti yang dasar pasti SK ya, DUPA atau daftar usulan penetapan angka kredit. Nah, kemarin ada soal sesederhana apa sih kepanjangan DUPA gitu. Jadi kadang-kadang hal terlalu ribet kita mikir, ada juga soal-soal yang sederhana ya teman-teman, misalnya kepanjangan dari DUPA itu apa gitu. Nah, dan juga surat pernyataan, fotokopi DP3 atau penilaian kita ya selama 1 tahun terakhir serta fotokopi kartu pegawai. Nah, kalau tadi itu adalah dari jabatan struktural ke fungsional atau fungsional ke administrator ya. Kalau sekarang ini adalah in passing teman-teman. Jadi in passing kenaikan pemberhentian itu siapa sih yang memegang kendali? Nah,
Jadi yang memegang kendali itu adalah ada yang sekda, ada yang apa namanya, ada yang gubernur, ada bupati, wali kota, gitu beda-beda teman-teman. Tergantung kalian tingkat pusat atau tingkat daerah. Ya, ini tabel. Ini aku udah coba bikinin tabel. Kalau di modul kan masih dalam bentuk narasi. Nah ini aku dengan biar kalian lebih mudah aja untuk mengingatnya. Ini aku bisa kalian lihat udah aku kelompokkan untuk tingkat pusat dan juga untuk tingkat daerah. Jadi ini kalau misalnya untuk impasing dan pengangkatan pertama, kalau kenaikan pangkat itu bagaimana? Ini bisa kalian lihat perbedaannya ya, terutama siapa yang mengangkat kalian, siapa yang tanda tangan gitu ya. Ini ada teman-teman, ada di sini. Biasanya kalau dalam bentuk tabel seperti ini akan lebih mudah untuk mengingatnya. Ya, nanti kalian bisa cek lagi PowerPoint-nya dan bisa kalian gunakan untuk menyusun catatan-catatan kecil kalau diperlukan. Ya, karena kalau tahun lalu sih belum ada laporan tentang soal-soal seperti ini lagi. Cuma di tahun aku 2021 udah lama ya, berapa tahun itu? 3 tahun yang lalu ya kira-kira, itu ada teman-teman. Misalnya di tingkat daerah, kalian golongan ruang 3A, kalian sendiri nih 3A, siapa sih yang mengangkat tuh tergolong masih mudah ya teman-teman. Berarti yang mengangkat kalian siapa? Pengangkatan pertama kan? Pengangkatan pertama itu 3A sampai dengan 3D ya, masuk ke golongan ini yang mengangkat adalah sekda teman-teman. Jadi kalau misalnya yang berwenang begitu ya untuk mengangkat kalian, kira-kira seperti itu. Cuman dari laporan tahun sebelumnya nggak ada. Jadi nggak tahu ya, nggak semua mau membagikan FR-nya, cuman dari FR yang dibagikan oleh teman-teman kalian atau senior ya jadinya, itu belum ada teman-teman. Masih hanya seputaran kayak persyaratan dokumen, terus apa Adminkes pertama muda madya urutannya, kemudian yang paling tinggi jabatan Adminkes itu apa, masih seputaran itu soal-soalnya teman-teman. Jadi nggak ada yang tentang impasing. Karena ini cukup ribet juga ya. Nah ini untuk perpindahan, pembebasan sementara dan juga pengangkatan kembali, siapa sih pejabat yang memutuskan, itu juga udah aku bikinin tabel seperti ini untuk mempermudah ya. Jadi kalian bisa cek kembali. Nah, kemudian itu beberapa hal pengenalan ya teman-teman. Nah, gimana nih udah berasa agak pusing-pusing ya. Wah, ternyata kalau apalagi kalau kalian baru ya dari swasta seperti aku dulu, terus tiba-tiba mengenal Adminkes itu seperti apa. Waduh, banyak sekali ya gitu. Banyak sekali ternyata apa yang harus kita pelajari gitu. Tapi ini benar-benar kita mengenal Adminkes teman-teman ya. Ini tuh wajib ya, wajib sekali ya. Karena ini semua ya, kalaupun kalian nanti melamar nggak jadi nih lamar admin kasus, ya udah aku mau lamar promkes deh atau nggak aku lamar perawat aja deh gitu. Sama ya, jabatan fungsional promkes, jabatan fungsional perawat itu semuanya memiliki modul-modulnya sendiri teman-teman. Dan semuanya mirip-mirip seperti ini. Pertama kalian harus pelajari jenjangnya. Kemudian bagaimana proses pengangkatannya, pembebasannya. Kemudian tugas pokok, tugas dan fungsi pokoknya. Nah, sama ya, semua jabatan fungsional seperti itu, teman-teman. Kalian harus pelajari. Ya, karena kan mengenal formasi yang kalian lamar. Gimana sampai di sini? Mungkin kalian mau minum dulu atau mau sambil nyenek tuh, boleh teman-teman ya, santai aja. Supaya nggak terlalu ngantuk ya. Karena ya pengalaman aku juga dulu harus mengumpulkan niat yang cukup ya untuk belajar setiap malam. Ya, proses namanya Kak ya. Gak apa-apa. Ini kalian, aku salut ya sama teman-teman yang mau belajar lebih awal, bahkan sebelum formasi diumumkan. Karena memang pemerintah tuh kadang aku, aduh, sebagai bagian dari pemerintah ya, ini sambil kita break sebentar sebelum kita lanjut ya. Padahal janjinya formasi akan diumumkan bulan Mei ya teman-teman. Tapi ternyata sekarang udah Juni belum juga, masih diundur. Katanya nanti seleksi administrasinya bulan Juli. Tapi ya ketahui aja seleksi administrasi biasanya sebulanan teman-teman. Belum ditambah masa sanggah. Jadi ya mudah-mudahan ya ambil positifnya aja ya. Jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak ya, bisa mengatur waktu dengan lebih slow sehingga nggak terlalu
stres lah. Gitu. Walaupun ya stres udah pasti ya. Oke, bisa integrasi layanan primer, boleh. Nanti mungkin setelah kelasnya selesai nanti ya, misalnya bulan depan gitu. Terus ada batch yang lain, misalnya kita akan gabung, nanti kita akan bahas FR, kita akan bahas tentang soal-soal ya untuk butir-butir kegiatan ini sekarang kita akan bahas ya. Ini udah nggak sabar nih kakak untuk bahas tugas dan fungsi pokok. Sebenarnya kalau butir-butir itu ya, ini kan aku nggak tampilkan butir secara detail untuk masing-masing jenjang ya. Misalnya pertama, muda dan madya itu kan ada butirnya. Kalau kalian lihat ya, di Kemenpan nomor 42 tahun 2000, ini udah pada punya kan ya. Oh, itu tebal banget. Nah, sebenarnya itu dipakai, kalian akan pakai itu ketika kalian menyusun SKP, teman-teman. Menyusun rincian kegiatan pekerjaan kalian di instansi kalian. Nah, jadi nggak semua butir-butir itu kalian gunakan, tetapi nanti kalian akan pilih, teman-teman. Akan pilih ya, berapa. Kalau aku saat ini punya 12 butir saja dari 283 butir kegiatan. Ini kan adminkes pertama, jadi kita lanjut aja ya. Sambil santai gitu ya, biar nggak tegang gitu ya. 283 butir kegiatan nih untuk adminkes pertama. Apakah kalian bekerja sebanyak 283 butir? Tidak ya teman-teman. Tapi kalian pilih yang mana yang paling match dengan kalian. Dari 283 itu yang mana sih yang sekiranya mendekati apa yang dibebankan dengan diriku di instansi ini? Nah, itu pilih. Kenapa aku menentukan pilihan memilih hanya 12 dari 283? Bisa aja lebih, teman-teman. Tapi ini disesuaikan dengan syarat ujian kompetensi. Nah, nanti ya, ini kan udah pada UKOM nih pasti kan, entah itu dari profesi background ilmu apapun, ini tebakan aku kalian pasti mengikuti ujian kompetensi kan setelah lulus dulu ya. Nah, nanti kalian akan UKOM lagi teman-teman. Jadi kalau kalian mau naik nih ya dari adminkes pertama ke adminkes muda, kalian butuh UKOM. Dari muda ke madya, kalian butuh UKOM ya. Kalian akan UKOM teman-teman setiap 8 tahun. Kalau kalian melempeng aja itu ya, nggak ada motivasi untuk terlalu ambisius gitu ya. Oh, aku harus naik pangkat. 2 tahun aku harus naik nih, aku harus bikin kinerja sangat baik. Bisa aja pimpinan kalian kasih bonus kalian naik pangkat lebih cepat gitu ya. Tapi jarang sih ya teman-teman ya. Apalagi kalau di instansi yang padat kayak Kementerian Kesehatan gitu, biasanya kalian harus menunggu teman-teman. Kalau ada senior kalian yang pensiun, baru kalian bisa merangkak ke atas. Belum tentu juga kalian bisa naik selama 4 tahun. Jadi tergantung ketersediaan anjab namanya. Kalau ada rumahnya, baru kalian bisa naik ya. Kalau belum ada rumahnya nggak bisa teman-teman. Gitu. Jadi kalau tapi kan ini kenyataannya kayak gitu. Kalau teorinya lain lagi gitu teman-teman ya. Nah jadi kan idealnya ya kalau udah sekian tahun udah ada yang pensiun harusnya gitu. Tapi kenyataannya di lapangan kan seperti itu. Ini hanya aku sharing aja di lapangan apa yang terjadi. Nah balik lagi kenapa aku milih 12 butir kegiatan dari 283? Karena di UPOM minimal ya teman-teman. Nanti kalian sesuaikan lagi ya dengan kebutuhan instansi kalian butuh berapa. Minimal itu 12 kegiatan untuk adminkes pertama. Sehingga dari 12 kegiatan ini terlihatlah kalian mengerjakan pekerjaan sebagai adminkes pertama gitu. Setidaknya 12 kegiatan itu syarat UKOM-nya. Nah, lebih boleh, lebih baik lagi gitu. Tapi kalau kurang ya kesannya beban kerja kalian tidak terlalu mencukupi untuk dikatakan berpengalaman sebagai adminkes pertama nantinya setelah kalian mau naik nih ke muda gitu. Nah, kemudian kalau adminkes muda sama kayak gitu teman-teman. Walaupun ada 352 butir kegiatan, kalau kalian cek ya itu kan banyak banget tuh. Tapi kan nggak mau semua kalian kerjakan. Pilih yang mana aja. Nah, biasanya kalau muda itu akan lebih sedikit, tapi dengan rincian yang lebih padat kegiatannya. Kalau adminkes muda, kalau di tempat aku bekerja itu hanya 8 butir kegiatan yang dipilih. Kalau yang madya itu 7. Jadi makin sedikit tetapi semakin padat seperti misalnya menyusun kebijakan misalnya kalau madya. Kalau pertama kan cuman
Palingan kita disuruh nge-review peraturan apa aja yang jadi dasar, nggak sampailah kita menyusun kebijakan kayak gitu. Jadi level kepadatan atau beban dari masing-masing butirnya. Karena beda ya. Kalau kalian udah cek, mudah-mudahan ya. Kalau belum, aku sarankan setelah ini kalian harus banget ya kalau bisa di print teman-teman ya, di print karena ini adalah bekal kalian. Aku sih yakinnya jabatan fungsional apapun di tes CPNS. Kenapa aku dulu sekali tes ini bukannya pamer atau gimana ya teman-teman, tapi ini sharing aja buat kalian, siapa tahu ya. Habis ini kalian mau seriuskan benar-benar ya melamar untuk adminkes, profesi apapun yang kalian lamar, apa ya, acuannya itulah modul teman-teman, modul dari jabatan fungsional yang kalian lamar. Itu yang harus kalian benar-benar kuasai dulu gitu sebelum materi tambahan yang lain. Sehingga kalau adminkes usahakan udah memprint Kemenpan atau Permenpan nomor 42 tahun 2000, kalian harus buka-buka di sana. Setidaknya kalian tahu gambaran profesi adminkes seperti apa. Butir-butirnya itu ada banyak, ada 695 butir totalnya dan dibagi menjadi 3 ya. Pertama ada berapa, muda ada apa, madya ada berapa. Itu udah ada listnya. Yang pertama apa saja, yang muda apa saja, yang madya apa saja. Itu berbeda teman-teman ya, nggak sama. Semakin ke atas jenjangnya, semakin berat pekerjaannya teman-teman. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian lihat butir-butirnya mungkin sebagai contoh, butir kegiatan untuk adminkes pertama misalnya adalah mengurus sertifikasi tenaga kesehatan. Bayangkan kalian kerja kayak aku di rumah sakit, kan aku tidak mengurus sertifikasi dokter, teman-teman. Nah, jadi nggak mungkin kan butir itu aku pilih. Nah, buat kalian yang bingung, ini banyak sekali kegiatan, yang mana sih yang kita pilih, Kak? Nah, sesuai dengan tugas kalian di instansi. Kayak aku misalnya sekarang bekerja di rumah sakit, kan tidak mungkin aku memilih butir kegiatan mengurus sertifikasi tenaga kesehatan karena memang nggak ada pekerjaan itu di instansiku. Mungkin aku memilihnya menyusun kerangka acuan, menyusun program pedoman kegiatan kayak gitu-gitu. Itu yang aku pilih sesuaikan dengan kebutuhan. Pilih 12 saja dari 283 butir gitu. Tapi nanti disesuaikan ya, tiap provinsi mungkin berbeda, di pusat mungkin berbeda gitu. Ya, pasti. Dalam kita memilih pun ya, dalam kita memilih pun nanti kita akan diskusikan dengan atasan kita. Atasan kita tuh siapa? Nah, mungkin bingung ya, kalau fungsional atasannya siapa? Kalau struktural udah pasti kepala bidang, kepala seksi, kayak gitu kan. Nah, atasan kalian siapa nantinya? Nah, kalau adminkes pertama ya atasannya adminkes muda, apakah adminkes madya itu bukan istilahnya atasan ya teman-teman, tetapi istilahnya ini adalah senior kita, sehingga kita mendiskusikanlah bertiga ini. Nah, kayak gini teman-teman. Misalnya kalian itu mengurus akreditasi rumah sakit, maka kalian mengerjakan administrasi bertiga nih, dengan adminkes pertama, adminkes muda, dan juga adminkes madya. Cuman tata cara beban kerjanya saja yang berbeda. Mungkin adminkes pertama tugasnya hanya seputaran membantu mengurus surat, kerjasama, kemudian mengurus jadwal. Nah, nanti adminkes muda yang misalnya menyusun rencana supervisi lapangan, berkomunikasi dengan surveyor. Yang madya misalnya apa dia? Misalnya dia yang menyusun indikator-indikator akreditasi yang harus dipenuhi di setiap EP akreditasi kayak gitu. Tapi kalian bertiga sama-sama mengurusi akreditasi kayak gitu teman-teman. Jadi satu pekerjaan tertentu tapi kita kerjakan bertiga ini teman-teman. Itu idealnya, walaupun di lapangan kadang tidak ada madya, kadang nggak ada mudanya. Kalau di rumah sakit aku bekerja nggak ada adminkes muda teman-teman, karena udah lama sekali nggak merekrut adminkes, sehingga tidak ada adminkes. Nah, kita masuk baru ada pertama 2 orang. Kemudian baru ada madya, itu pun dia pindahan dari bukan adminkes, jadi in-passing gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Cuman kalau di Kemenkes biasanya lengkap ya, mulai dari pertama, muda, dan madya. Kalau di daerah biasanya jarang ya teman-teman. Jadi gitu. Perlu. Siapa atasan banget kita? Ya pimpinan teratas. Kalau di rumah sakit berarti direktur, kalau di dinas berarti kepala dinas. Gitu. Ya. Jadi kita tuh nggak punya, kita tuh bukan di bawah
bidang ya teman-teman, tapi kita bekerja langsung dengan atasan tertinggi instansi. Jadi nanti yang menandatangani SKP kalian adalah atasan tertinggi di instansi kalian. Itu kalau di tempat aku direktur, karena pimpinan tertinggi rumah sakit adalah direktur. Kalau misalnya kalian tugas di rumah sakit yang tertinggi, oh tadi udah aku singgung direktur. Kalau puskesmas, kepala puskesmas. Kalau misalnya di dinas, berarti kepala dinas. Gitu. Jadi bukan seperti struktural ya. Kalau struktural mungkin baru masuk, atasannya adalah kepala bidangnya. Gitu. Jadi beda. Cuman menyusunnya didiskusikan pasti. Nah, itu sedikit tentang butir-butir. Ya. Sekarang kita akan bahas, tadi kan aku ada nyinggung nih, nah tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama itu ada dibagi menjadi dua ya teman-teman. Tugas utama itu ada pelayanan administrasi dan ada pengembangan profesi. Kemudian kegiatan penunjang ada lagi. Di tempat aku bekerja, kegiatan penunjang nggak terlalu diperhitungkan, teman-teman. Nah, ini kembali lagi kebijakan dari masing-masing pimpinan. Yang paling perlu kalian menjadi, maksudnya menaruh perhatian lebih gitu ya, ke kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi. Kalau di sini kan ada 9 ya teman-teman, tetapi kebetulan aku saat ini memiliki 12 butir kegiatan. Nah, kalau yang wajibnya ya teman, sebagai seorang administrator kesehatan, ya poin 1-9 ini teman-teman, yang akan diukomkan begitu istilahnya, menjadi tugas kalian gitu ya. Jadi ya mulai dari persiapan pelayanan, menyusun kebijakan, mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan. Misalnya ada kebijakan baru, ya udah kita fasilitasi supaya kebijakannya berlaku di instansi kita. Kemudian melakukan monef ya atau memantau dan mengevaluasi. Kemudian perizinan ya, misalnya perizinan rumah sakit, perizinan apa gitu ya, di puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian ada akreditasi dan juga sertifikasi produk kesehatan. Kemudian menyusun laporan. Kalau laporan ini kan ini general ya, misalnya menyusun laporan ya udah terserah laporan apa gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya pengembangan profesi itu ini biasanya untuk orang-orang yang mau ke Madya, teman-teman. Kalau di aku belum ya, kalau pertama belum. Ke Madya misalnya kalian mau melamar dari 4A ke 4D misalnya. Kalian harus bisa menulis atau menerbitkan karya tulis ilmiah, teman-teman. Makanya, kenapa salah satu modul yang harus kalian pelajari adalah tentang karya tulis, karena nantinya kalian harus menyusun karya tulis, teman-teman. Jadi apapun yang kalian pelajari dan keluar saat tes CPNS atau P3K, itulah yang akan kalian kerjakan nantinya, teman-teman. Jadi jangan heran kalau nantinya di tes admin itu ada kelihatan sedikit-sedikit tentang metode karya tulis gitu misalnya. Tentang hal-hal tentang penulisan laporan, penulisan misalnya mengenai caranya mengumpulkan data kayak gitu. Karena itu berlaku ya untuk adminkes. Nah, jadi misalnya menyusun buku, membimbing adminkes jenjang di bawahnya, misalnya dari Madya membimbing muda, kalau yang muda membimbing Madya pertama, maaf. Jadi itu sama-sama ada poinnya. Jadi ini semua ada poin angka kreditnya. Jadi kalau kalian udah memiliki modul ini, ada ya teman-teman di folder kelas, itu udah ada angka kreditnya masing-masing ya secara pakemnya. 0,0 loh teman-teman ya. Makanya untuk nyari angka kredit satu aja itu lumayan ya, banyak pekerjaan. Kalau penunjang kenapa nggak wajib ya? Karena ini adalah kegiatan di luar pekerjaan utama kita. Misalnya jadi anggota profesi IAKMI misalnya, atau jadi bagian dari profesinya. Kalau kalian adminkes berarti kan PAKSI ya, Perkumpulan Administrator Kesehatan Seluruh Indonesia, cabang mana misalnya. Itu dapat poin teman-teman. Tapi kebetulan di tempat aku nggak diakui poinnya, jadi tergantung ya instansi masing-masing. Gitu. Misalnya kalian ikut seminar, ikut pelatihan, itu penunjang kegiatan namanya. Ini harus kalian bisa bedakan ya, yang mana masuk pelayanan, yang mana masuk pengembangan, dan yang mana masuk penunjang. Ya, jadi nanti bisa dikelompokkan. Oke, Kak Elina, silakan. Elinia ya, maaf. Bisa open mic, bisa juga di chat. Ya, izin Kak, Ya, untuk yang pengembangan profesi itu kan di KPMK nomor 42 itu hanya 3 butir ya, ya. pengembangan profesi. Kalau untuk 5 ini tambahannya sesuai dengan profesi kita di misalnya di rumah sakit atau di dinas atau gimana ya, membimbing admin sama mengembangkan teknologi.
Mm, mm. Nah, jadi kebetulan di peraturan jabatan fungsional yang terbaru itu membuat buku dan juga mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan misalnya itu termasuk pengembangan profesi Kak. Gitu. Jadi aku tambahkan supaya ada bayangan nih kegiatan pengembangan profesi seperti apa. Cuman yang paling familiar memang menyusun karya tulis biasanya yang paling banyak disinggung gitu. Jadi pokoknya di luar pelayanan administrasi itu ya pasti antara dua ya, pengembangan profesi atau pengembangan kegiatan. Nah, kebetulan aku tambahin membuat buku, kemudian mengembangkan teknologi tepat guna, menerjemahkan, membimbing adminkes yang lain juga termasuk pengembangan profesi. Gitu. Baik, Kak, terima kasih. Ya, ada lagi Kak kira-kira? Belum ya? Nanti kalau ada lagi silahkan bisa juga tanyakan di luar kelas melalui admin juga bisa ya teman-teman kalau ada pertanyaan nanti pasti akan aku sharing ke di grup. Oh ya, di sini ada program pembangunan kesehatan. Ini hanya sekedar gambaran aja, tapi ini ada pembahasannya sendiri ya tentang program-program ini. Dan udah ada PowerPoint-nya, udah ada modulnya juga, bisa dicek apa yang termasuk di program lingkungan sehat, program upaya kesehatan, perbaikan gizi, sumber daya atau SDM, kemudian obat dan makanan. Jadi istilahnya ya teman-teman, kalau kalian resapi lebih lanjut ya, kenapa adminkes kita juga menyinggung sedikit tentang gizi ya, misalnya seperti tahun lalu nih ada soal tentang stunting, kemudian ada juga soal tentang limbah, ada juga soal tentang obat. Nah, karena program pembangunan kesehatannya adminkes itu ada 5 core ini teman-teman. Jadi ada tentang lingkungan, kenapa ada limbah ya, bahkan 2 tahun lalu tahun 2022 itu ada tentang open defecation, cara pencegahannya, misalnya seperti itu. Terus peran adminkes apa sih dalam program open defecation gitu misalnya, atau peran adminkes dalam penanganan limbah B3 gitu misalnya di mana. Jadi itu pastinya peran kalian bukan orang yang langsung terlibat ya ke pelayanan, karena pokoknya kalian harus memposisikan diri, oke, aku sebagai seorang adminkes, aku tidak menyentuh pasien, aku tidak mengobati pasien, dan aku tidak langsung berurusan sama pasien. Tetapi aku mengurusi hal-hal keadministrasian. Sehingga nanti kalau ada opsi ya, A sampai E itu, pilihlah yang paling mendekati di mana kalian mengurusi keadministrasian. Bukan orang yang terlibat langsung, bukan orang yang langsung ke pasien, tetapi kalian di belakang meja, teman-teman. Kayak gitu, misalnya membantu mengurus pendaftaran gitu bisa aja teman-teman ya. Tetapi pilihlah dari opsi itu yang mendekati tugas kalian sebagai pengurus administrasi pelayanan. Nah, kemarin mungkin teman-teman yang tahun lalu tuh bingung ya dari kasus misalnya pertanyaan, kalau misalnya program stunting, itu peran adminkes itu apa gitu kan. Kan nggak mungkin kita mengajari ibu-ibu PKK membuat makanan tambahan, karena kita bukan orang gizi teman-teman. Tapi mungkin kita membantu untuk apa yang paling realnya di lapangan. Kita menyusun anggaran untuk pelaksanaan program stunting tersebut misalnya, atau kita menyusun laporannya, atau kita ikut membantu dalam proses administrasinya di lapangan saat kerjasama dengan pihak desanya kayak gitu misalnya. Ya, jadi 5 core ini menggambarkan ya dari sinilah artinya penyusun soal itu mendapatkan acuan. Mengapa ya kadang-kadang soal-soal adminkes itu seputaran obat ya, administrasi obat, kemudian seputaran mengurusi tenaga kesehatan, misalnya dokter, praktek dokter tuh peraturan nomor berapa sih? Nah, kayak gitu teman-teman soal-soalnya. Jadi misalnya dokter itu mengurus surat izin prakteknya, syarat kemarin yang kelihatan ya teman-teman, syarat foto teman-teman bayangkan. Jadi kadang-kadang aku terkaget-kaget juga ya sama soal tahun lalu karena benar-benar administratif sekali sesuai dengan pekerjaan kita. Karena memang yang P3K diharapkan udah mengetahui itu ya, terutama yang udah kerja di dinas misalnya pasti udah berkecimpung di sana. Tahu lah ya misalnya mengurusi praktek dokter syaratnya apa-apa aja. Kalau foto, fotonya berapa kali berapa, latar belakang merah atau biru atau putih kayak gitu-gitu. Tapi nanti kita akan bahas itu di sesi mengenai sertifikasi atau perizinan ya. Nah, gitu itu sebagai gambaran aja. Nah, ini kewajiban ya. Kewajiban seorang adminkes itu apa saja? Kemudian, oke, kita latihan soal dulu. Ini kira-kira jawabannya yang mana nih, teman-teman? Masih ingat nggak? Baru aja kita bahas.
Oke, setelah ini kita akan bahas tentang angka kredit ya. Kalau masih ingat boleh nih di kolom komentar dijawab. Kayaknya tadi ada yang tanya ya, sebentar cek dulu. Tahun lalu ada soal apa aja yang dibiayai oleh BOK? Oh iya, benar. Oke, ini kalau materi BOK itu di bagian pembiayaan kesehatan, bagian dana alokasi khusus. Nah, kalau misalnya dana BOK itu kalau tergantung ya, BOK ini maksudnya BOK di puskesmas kah atau BOK secara umum. Kalau BOK secara umum itu ada BOK untuk stunting ada, BOK untuk alokasi puskesmas ada, BOK untuk pemberdayaan masyarakat juga ada. Jadi BOK untuk keluarga berencana juga ada. Jadi BOK itu ada beberapa, tapi kalau di puskesmas biasanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan ya yang menunjang program prioritas puskesmasnya, teman-teman. Ada yang stunting, ada yang keluarga berencana, ya. Jadi itu tergantung. Jadi ada tipe-tipenya dan itu bisa dicek di materi tentang dana alokasi khusus. Ya. Oke, ini jawabannya apa? Oh, kalau BOK Puskesmas itu tergantung ya, tergantung dari program prioritas puskesmasnya. Biasanya ya, dana BOK itu tidak, yang jelas dia tidak boleh digunakan untuk hal-hal terkait misalnya menggaji pegawai atau untuk makmin ya, makan minum, kegiatan rapat kayak gitu-gitu. Untuk penunjangnya itu nggak boleh teman-teman, tapi untuk programnya. Ini sedikit ya kita singgung tentang dana BOK karena kebetulan ada yang nanya. Jadi nanti lebih lanjutnya itu kalian bisa cek di tentang dana alokasi khusus. Yang jelas BOK itu diperuntukkan untuk program yang memang benar-benar kita gunakan untuk program itu biar berhasil. Jadi nggak boleh untuk menggaji itu nggak boleh, untuk pengadaan alat-alat itu nggak boleh. Jadi misalnya kalau program di puskesmas tentang stunting, maka dana BOK itu diperuntukkan untuk apa? Misalnya membeli apa sesederhana membeli apa namanya itu kalau kita ke desa-desa ya kayak flip chart kayak gitu misalnya spidol, kemudian kita akan demo nih tentang makanan tambahan, kita beli bahan-bahan makanannya kayak gitu. Boleh, tetapi nggak boleh untuk menggaji pegawai yang terlibat, gaji kader itu nggak boleh dong. Jadi benar-benar untuk mendukung program ya. BOK ini adalah dana alokasi non fisik teman-teman. Jadi hal-hal terkait non fisik itu berasal dari BOK gitu ya. Nanti kakak bisa cek lagi di penjelasan mengenai dana alokasi khusus, di sana sudah dijelaskan dan bisa dibaca-baca juga modul yang sudah kami sediakan. Terima kasih buat teman-teman udah jawab ya. Jadi jawabannya itu adalah bentar, sambil break juga ya, D ya. Jadi diingat-ingat kembali ya untuk persyaratannya. Aku yakin kalau misalnya kalian baca setelah ini bisa pelajari lagi ya, iseng-iseng gitu ya, baca-baca lagi, pasti lama-lama ingat di luar kepala deh nantinya. Ya, jangan sampai di luar kepala malah lupa ya. Oke, kalau ini penetapan angka kredit selambat-lambatnya. Mungkin ya teman-teman untuk yang udah pernah ikut tes pasti merasakan ya, walaupun belum rezeki ya mungkin tahun ini informasinya makin banyak ya, mudah-mudahan tahun ini rezeki kalian. Jadi di sini tuh kadang-kadang mungkin soal tidak akan plek-ketiplek seperti ini, nggak mungkin hafalan begitu ya. Tetapi ketika kalian sudah hafal, kalian pasti paham teman-teman. Gimana ya? Pokoknya kalau kalian udah tahu ya, bagaimanapun jenis soalnya mengecoh kalian, bagaimanapun soal itu apa dibikin cerita, kalau kalian dasar kurnya sudah paham, pasti tahu teman-teman jawabannya. Ya walaupun diapain gitu ya model soalnya, pasti tahu kalau jawabannya C ya. Jadi kenaikan pangkat ditetapkan selambat-lambatnya teman-teman. Kalau tadi yang kita singgung 6 bulan atau disinggung mungkin ada ya materi di depan tentang misalnya 2 kali dalam setahun gitu ya, itu beda teman-teman. Ini kan selambat-lambatnya berapa bulan kalau kalian mengajukan kenaikan pangkat. Nah, jadi ini bahasanya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar juga dulu sama kayak kalian ya teman-teman, mulai dari awal lagi belajar tentang ATS. Jadi istilahnya seperti ini teman-teman. Kalian mau naik pangkat nih, kalian udah 2 tahun bertugas sebagai admin kes. Kalian mau naik pangkat dari 3A ya, dari 3A ini mungkin agak sedikit membingungkan, dari 3A ke 3B misalnya.
Ini masih pertama nih kalian, masih ke jenjang jabatan pertama. Jadi ingat ya, kalau jabatan itu pertama, muda, madya. Ya. Kalau 3A, 3B namanya golongan atau pangkat. Nah, misal kalian mau naik dari 3A ke 3B, kalian udah bertugas nih 2 tahun. Kan di tahun kedua ini kalian baru bisa ngurus kan? Nah, kalau kalian mau naik di periode bulan April, kalian harus udah ready dokumennya dikumpulkan selamat-lambatnya itu Februari, teman-teman. Jadi 3 bulan sebelum ya periode pengangkatan itu harus kalian kumpulkan dokumennya. Jadi penetapan angka kredit itu kan di bulan April, sehingga di bulan Februari kalian harus udah kumpulkan dokumen yang udah ditetapkan. Jadi nggak bisa kalian mengajukan bulan, misalnya kalian di instansi kalian buka untuk kenaikan pangkat itu bulan April. Jadi nggak buka terus-terusan teman-teman. Jadi tergantung instansi kalian. Nah kalau biasanya itu dibuka bulan April teman-teman. Nah di bulan April buka, bulan Februari kalian harus udah ngelamar teman-teman. Udah harus ngumpul, udah harus final gitu. Jadi nanti bulan April kalian ditetapkan gitu. Jadi makanya di sini dibilang berdasarkan ya peraturan nomor 42 tahun 2000, penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat ditetapkan selamat-lambatnya 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat. Sehingga bulan Februari untuk kenaikan bulan April kayak gitu teman. Pokoknya jaraknya 3 bulan. Januari, Februari, Maret, April. Jadi kalian itu pasti udah dapat pengumuman dari instansi kalian di bulan Januari. Dikasihlah kalian periode ngumpulin sampai bulan Februari. Selama 1 bulan kalian dikasih waktunya. Tapi di bulan Februari ini udah closing teman-teman. Karena penetapannya nanti di bulan April. Gitu. Targetnya di bulan April. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sama ya. Kalau mau ke 3B, ke 3C kayak gitu sama juga. Oke, kita akan lanjut sedikit tentang angka kredit. Ini nggak terlalu ribet, sangat gampang sekali untuk dipahami. Nah, sorry, ini kayaknya aku salah memasukkan ininya, topik bahasan. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nggak terganggu. Oke, kalau angka kredit itu intinya ya teman-teman, adalah perhitungan penilaian kalian. Nah, kalau kayak dulu kan rapot ya, kita juga punya rapot teman-teman nanti. Ketika udah berprofesi sebagai adminkes, kita punya rapot. Rapot kita dihitung dari angka kredit. Makanya saran aku buka peraturan nomor 42 tahun 2000, itu setiap butir kegiatan ada poinnya, teman-teman. Jadi ada poin angka kreditnya. Jadi setiap poin itulah yang dihitung untuk memenuhi angka kredit. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya, teman-teman. Nanti kalian bisa cek lagi. Intinya, setiap angka kredit punya unsur-unsurnya, teman-teman. Jadi setiap unsur itu ada nilainya ya. Mulai dari unsur pendidikan, pelayanan adminkes ya, pengembangan dan penunjang. Oke. Nah, jadi ini teman-teman. Unsur utama dan unsur penunjang. Hampir sama ya, teman-teman, dari yang tadi aku share di slide sebelumnya. Jadi sekurang-kurangnya 80% untuk kegiatan utama dan 20% maksimal dari kegiatan penunjang. Jadi ini cuma 20% aja maksimal, teman-teman. Jadi penulisannya seperti ini ya, kurang dari 20% gitu ya. Kalau ini harus lebih dari 80%, karena minimal 80%. Kalau pendidikan ini misalnya kayak gini teman-teman maksudnya. Kalau kalian masuk ke jalur S1, kalian udah otomatis dapat poin angka kredit 100, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalian udah berbekal nilai 100. Tapi nanti kalau misalnya kalian S2, kan udah adminkes nih, terus setelah 2-3 tahun atau beberapa tahun setelah menjalani profesi, kalian lanjut S2, nanti dapat lagi angka kredit. Angka kredit S2 berapa, angka kredit S3 berapa, itu udah diatur, teman-teman. Nah ini, jadi kalau S1, kalau dulu ya peraturan dulu kan 150, kalau sekarang yang terbaru 100. Nanti kalau kalian lanjut S2, dapatnya 50 ya teman-teman, bukan 150, tapi dapat 50. Sorry, jadi ketutupan. Jadinya kalian totalnya dapatnya 150. Jadi dari S2 dapat 50, dari S2 ke S3 dapatnya juga 50. Dari S1 ke S3 dapatnya 100. Siapa tahu kalian langsung S3 ya, kan sekarang ada program kayak gitu ya, fast track S1 ke S3 ada. Nah, kemudian untuk
diklat ya. Juga ada teman-teman nanti. Wah, agak ribet nih kalau ngomongin ini. Setiap ASN diwajibkan mengikuti pelatihan setiap tahun, teman-teman. Minimal berapa? 20 JPL, 20 jam mata pelajaran, teman-teman. Jadi istilahnya setiap dari kita nih minimal harus dapat pelatihan, di mana pelatihan itu minimal itu ngasih kita poin 20 JPL. Jadi kalau kita udah setidaknya 20 di JPL, itu kita bakalan dapat skor 1, teman-teman. Ini walaupun tercantum 30 sampai 80, kalau kita udah memenuhi minimal 20 saja, kita udah dapat poin angka kredit 1. Tapi dari pengalaman aku, selalu akan ada pelatihan, selalu akan ada seminar, dan itu kita dapat JPL. Kalau waktu kuliah mungkin namanya SKP ya. Nah, gitu. Buat teman-teman perawat atau dokter, biasanya mengurus SIP kan harus punya STR. Untuk mencari STR, bukan. Untuk mengurus SIP kan butuh SKP. Kalau STR sekarang kan udah seumur hidup ya, teman-teman. Jadi peraturan terbaru STR itu seumur hidup. Kemudian kalau mengurus SIP masih perlu SKP. SKP ini dapat dari seminar. Nanti ketika kalian udah berprofesi sebagai PNS atau P3K, SKP ini bisa kita konversikan menjadi JPL, teman-teman. Jadi misalnya 3 SKP jadi 1 JPL. 10 SKP jadi 3 JPL, misalnya kayak gitu. Jadi nanti kalian akan ada peraturannya sendiri, tapi itu nggak sampai ke sana sih, teman-teman. Hanya sampai gambaran aja. Oke, kalau misalnya angka kredit tadi udah dijelaskan ya, selamat-lamatnya 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat. Kemudian perhitungannya itu, kalau peraturan yang lama ini kan emang bulanan ya, ada juga laporan semesteran. Nah, ini angka kreditnya ya, teman-teman. Jadi dari pertama kurus ke pertama gemuk, kalau aku dulu kayak gitu ngafalnya, butuh 50. Muda kurus ke muda gemuk butuhnya 100. Oke, kemudian ini jarang sih, tapi bisa juga 150 dan berapa 150 juga ya. Jadi seperti itu teman-teman, perbedaan angka kreditnya. Ini udah aku bikinin tabel, nanti kalian bisa cetak, boleh bisa di screenshot kayak gitu untuk permudah menghafal, bisa simpan-simpan ya, karena aku dulu di HP aku banyak screenshotan teman-teman, screenshotan tentang materi-materi adminkes. Jadi itu hal yang wajar. Ini untuk karya tulis ya teman-teman. Itu biasanya kalau kalian mau naik ke madya ya, jabatan tertingginya si adminkes ini, kalian butuh nyusun karya tulis. Kalau nanti kalian nyusun karya tulis, jangan khawatir, kalian nyusunnya nggak sendiri teman-teman. Kalian pasti nyusunnya bertiga, dengan adminkes pertama dan juga dengan adminkes yang muda, teman-teman. Nah, buat yang adminkes pertama kan udah terbiasa membantu pekerjaan adminkes madya yang menyusun karya tulis, kalian kan dilibatkan. Kalian juga dapat poin, teman-teman. Jadi nanti penulis pembantu juga dapat 1, sekian. Lumayan ya. 1, sekian angka kredit. Kalau yang adminkes madya itu dapatnya 7,5. Karena angka kreditnya sebanyak 12,5 yang ditulis oleh misal 4 orang. Ini kan maksimalnya 4 orang, teman-teman, nggak boleh lebih. Tapi biasanya sih rata-rata aku lihat yang nyusun cuma 3 orang. Jadi adminkes pertama muda madya. Jadi istilahnya berkelompok. Jadi angka kreditnya bisa dibantu. Otomatis nanti ketika kalian misalnya sering membantu, ketika udah ada di posisi madya itu, ya mudah-mudah aja mengerjakannya, nggak akan sulit, teman-teman. Jadi nggak khawatir lagi. Nah, ini tata cara pengajuan DUPA. Sama aja kayak yang aku jelasin tadi ya, menyusun seperti PI gitu ya teman-teman, seperti penilaian kinerja. Itu udah ada formatnya juga. Nanti kalau kalian udah di profesi adminkes pasti tahu. Oke. Nah, ini latihan soal sedikit tentang pelatihan lebih dari 960 jam pelajaran. Itu berapa angka kredit, teman-teman? Ini yang terbesar ya, teman-teman, yang tertinggi. Mungkin ada yang tahu dari tabel yang tadi aku tampilkan. Jadi habis ini kita kuis ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyusun kuis ya. Mudah-mudahan kalian makin makin betah, makin kerasan gitu ya buat belajarnya. Jadi nggak bosan, nggak cuman live sesi seperti ini, tapi juga bisa ngerjain kuis Telegram, bisa juga ngerjain TO di Google Form, juga bisa dengerin rekamannya.
bisa juga lewat membaca, karena kan memang beda-beda ya teman-teman metode belajar yang efektif untuk setiap orang. Ada yang suka dengerin kelas kayak gini tiap malam misalnya. Ada juga yang lebih suka aku rekaman aja deh biar menghemat waktu misalnya ya. Kayak aku dulu juga jarang ikut live sesi teman-teman. Kadang aku dengerin lewat rekaman, aku bisa percepat gitu ya. Kemudian ada juga yang lebih suka nulis apa ngeringkas kayak gitu ada juga teman-teman ya. Kemudian ada juga yang suka dari latihan soal. Jadi beda-beda metode belajar setiap orang. Nah, kenalilah metode belajar kalian yang paling efektif yang mana, yang makin bikin nyaman lah gitu untuk belajarnya. Ya, oke, terima kasih. Jawabannya adalah C. Ye, udah pada ini nih apa? Mudah-mudahan udah 5 watt atau berapa watt nih matanya nih. Oke, jadi setiap lamanya jam pelajaran itu ada angka kreditnya masing-masing. Memang jarang yang bisa mencapai 960 JPL ya teman-teman. Paling banyak pun aku dulu di tahun pertama sebagai adminkes itu paling banyak ngumpulin 490 atau 500 JPL. Jadi masuknya dapat 5 angka kredit lumayan teman-teman. Jadi dari pelatihan dasar biasanya paling banyak. Oke, kalau soal ini, nah ini kelihatan persis banget ini teman-teman dari soal di tahun 2021 soalku teman-teman. Jadi persis banget seperti ini teman-teman. Jadi jumlah angka kredit yang harus dipenuhi itu yang mana gitu. Berapa persen untuk utama, berapa persen untuk penunjang. Jadi sebenarnya soal itu udah diatur sedemikian rupa teman-teman. Yang dari aku rasakan dulu ya, dari 90 soal mungkin yang untuk ke-3K atau 100 soal untuk yang CPNS, ada soal yang gampang banget, ada yang biasa saja, ada juga yang sulit banget teman-teman. Tapi yang sulit itu nggak banyak teman-teman ya. Paling cuma 10-20 soal gitu. Selebihnya kalau kalian belajar aku yakin pasti bisa. Yap, jawabannya yang mana? Sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya, berapa persen? Aku tungguin nih sambil kita rehat. Oke, yap, jawabannya A ya. Oh, juga jangan lupa untuk peraturan untuk Adminkes itu Kemenpan nomor 42 tahun 2000. Itu di tes aku dulu kelihatan teman-teman peraturan nomor berapa sih yang mengatur tentang jabatan fungsional administrator kesehatan. Nah, itu jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kalian menjawabnya 24 tahun 2002 misalnya, itu mengeceh itu kayak persis gitu teman-teman. Makanya mungkin kalian bisa tanya ke teman-teman kalian yang mungkin udah lulus duluan ya. Pasti pada bilang kayak hati-hati jawab soalnya karena opsinya tuh mirip-mirip gitu. Tapi kalau kalian telusuri lebih lanjut, pasti akan ada kata atau huruf atau jawaban yang paling tepat gitu, atau enggak yang jawaban yang keliru gitu. Makanya jangan sampai kalian di posisi kalian grogi gitu ya, wajar teman-teman ya. Aku juga dulu apa nggak rasanya nggak maksimal gitu saat mengerjakan soal karena kondisi psikologis kita dengan saingan yang banyak ya teman-teman ya, apalagi ruangan yang cukup luas gitu ya, membuat konsentrasi kita kadang agak buyar gitu ya. Makanya setiap jawab soal itu pastikan kondisi kalian fit, jangan begadang sebelum tes itu ya. Usahakan 1 minggu sebelum jadwal kalian tes, kalian itu udah relax, tinggal review-review. Jadi sekarang waktunya kalian belajar dengan maksimal, lebih digaskan dulu ya. Nanti menjelang tes harus relax, tidurnya cukup, jangan sampai kalian tiba-tiba sakit ya, aduh jipeng gitu ya. Jangan sampai nanti menjelang lantas malahan kondisinya nggak fit gara-gara begadang SKS, itu jangan sampai ya. Banyak sekali seperti itu teman-teman. Malahan itu merugikan diri kita ya. Mending kita belajarnya nyicil sedikit sehingga nanti ketika mendekati tes kalian tinggal pantau FR ya dari teman-teman atau di spill sama teman-teman kalian udah tes duluan ya. Jadi kalian bisa fokus untuk review-review lagi. Jadi nggak lagi belajar seperti baru pertama kali banget rasanya melihat modulnya, jangan sampai seperti itu. Ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk sesi kelas malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan anteng ya, dan ikut berpartisipasi dalam sesi kuis ya, yang ada beberapa pertanyaan, walaupun nggak banyak, mudah-mudahan
bisa menghibur selama sesi kelas ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Aku kasih 2 atau 3 orang mungkin ya. Setelah itu kita kuis ya. Kita akan banyak kuis nih ke depannya. Mungkin minggu pertama ini baru beberapa saja, tapi ke depannya karena kita akan mulai intens ya. Nanti akan ada beberapa kuis yang aku share juga, tapi teman-teman juga harus susun ya kuisnya. Karena sebenarnya tujuan aku supaya kalian itu bisa membiasakan diri untuk bekerja sama di grup. Karena kita nggak bisa tes sendirian, teman-teman ya. Kalau mau kayak aku langsung lulus gitu ya, itu kalian harus apa ya, nggak malu bertanya dan membiasakan untuk bekerja sama loh. Gimana? Kita sama-sama saingan. Sebenarnya di grup tuh nggak ada saingan ya teman-teman, karena kalian dari provinsi yang berbeda, memilih formasi yang berbeda, sehingga ya kalau bisa kalian saling bantu ya, supaya sama-sama lulus, semuanya lulus. Dan tahun ini semuanya jadi ASN. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan di luar materi yang diajarkan setiap yang aku sharing gitu ya, setiap live sesi, nggak apa-apa, bisa tanya. Kayak tadi ada yang tanya tentang BOK Puskesmas, boleh. Kalau kalian ada tanya yang lain juga boleh, ya. Siapa tahu tiba-tiba siang-siang kalian belajar terus ingat gitu, aduh ini apa ya, mau tanya gitu, boleh. Nanti chat aja adminnya ya. Nanti Kak Haikal akan bantu untuk kasih tahu ke aku pertanyaannya. Nanti akan aku susun atau aku carikan sumbernya. Nanti akan aku share ke email kalian atau aku share lewat grup materi khusus kuis atau materi ya. Nah, jadi abis ini ada beberapa teman kalian udah share kuis. Kita akan kuis Telegram tentunya, biar nggak terlalu larut juga kalian belajarnya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan tentang jabatan fungsional, bisa ditanyakan di luar kelas, bisa juga di live sesi selanjutnya. Ya, nggak ada yang nanya nih. Apa kita langsung kuis aja ya? Ini aku stop recordingnya dulu biar nggak terlalu panjang. Aku stop share dulu.